apakah Anda pernah merasa sulit untuk mempertahankan ketenangan dalam situasi tertentu? Apakah Anda mencari tips atau saran untuk membantu Anda mencapai ketenangan dalam situasi stres? Ketenangan merupakan salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak hanya merupakan keadaan pikiran yang menyenangkan, tetapi juga merupakan kunci untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana dan efektif. Dalam perjalanan pencarian ketenangan, mari kita menggali hakikatnya bersama. Selamat datang di channel Stoik kita, tempat kita menjelajahi kebijaksanaan dalam setiap hela nafas. Jangan lupa untuk subscribe untuk tetap terhubung dengan pelajaran berharga ini, like jika Anda menemukan inspirasi, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap perjalanan spiritual yang kami tawarkan. Berikut adalah 10 cara mudah agar Anda selalu tenang di segala kondisi, berdasarkan konsep-konsep Stoik. 1. Terima hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol, dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Ini membantu menghindari stres yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan sebuah konsep yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita hanya memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri, sedangkan banyak hal di dunia ini di luar kendali kita. Ketika kita berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan merasakan kecemasan, frustrasi, atau kekecewaan yang sia-sia. Dalam praktiknya, ini berarti kita harus belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, cuaca yang buruk pada hari penting atau perilaku orang lain yang tidak menyenangkan. Daripada membiarkan hal-hal seperti itu mengganggu emosi dan pikiran kita, kita dapat mengambil pendekatan yang lebih bijak, dengan menerima bahwa hal-hal tersebut memang di luar kendali kita. Dengan menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kita bisa fokus pada bagaimana kita merespons dan bertindak terhadap situasi tersebut. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan rasional, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola emosi dengan lebih baik pula. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi pasif atau acuh tak acuh, tetapi sebaliknya, untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam segala situasi, sambil menyadari batasan-batasan kendali yang kita miliki. Dengan mempraktikkan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kita bisa mengurangi stres dan kekhawatiran yang tidak perlu dalam hidup kita. Ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan sejati, serta membangun kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih mantap. 2. Latih keterampilan refleksi diri. Berolahraga dalam melihat kembali dan mengevaluasi reaksi emosional Anda terhadap situasi-situasi tertentu. Dengan lebih memahami reaksi Anda dapat mengendalikan emosi dengan lebih baik. Latih keterampilan refleksi diri dengan pendekatan stoik untuk mengasah kemampuan menilai dan mengevaluasi reaksi emosional terhadap situasi-situasi tertentu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat secara objektif apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk bagaimana kita meresponsnya secara emosional. Pertama, sadarilah bahwa emosi adalah respons internal terhadap situasi eksternal, bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya dikendalikan dari luar. Dengan mempertimbangkan pandangan ini, Anda dapat mulai melatih diri untuk lebih memahami alasan di balik reaksi emosional Anda. Misalnya, ketika Anda merasa marah atau frustasi, cobalah untuk mengidentifikasi apa yang tepatnya yang memicu reaksi tersebut. Kedua, manfaatkan prinsip stoik tentang pemisahan diri. Ini berarti mengambil langkah mundur dari emosi yang sedang dirasakan dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif dan tenang. Dengan demikian, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana reaksi tersebut berkembang dan mengapa Anda merasa seperti itu. Selanjutnya, latihlah keterampilan ini secara teratur dengan melakukan refleksi pasca peristiwa. Setelah menghadapi situasi tertentu, luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana Anda merespons secara emosional dan apakah ada cara yang lebih baik untuk mengelola reaksi tersebut di masa depan.
Ini merupakan langkah penting dalam membangun kontrol diri yang lebih baik atas emosi Anda. Ingatlah bahwa proses ini memerlukan latihan dan kesabaran. Tidak selalu mudah untuk mengubah pola pikir dan respons emosional, tetapi dengan konsistensi dan kesadaran diri, Anda dapat mengembangkan kepekaan yang lebih besar terhadap reaksi emosional Anda dan memperbaiki cara Anda menanggapinya sesuai dengan prinsip-prinsip stoikisme. 3. Jadilah pencari solusi, bukan pencari kesalahan. Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada solusi daripada membuang-buang energi untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini membantu mempertahankan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Sebagai pencari solusi, kita diajarkan untuk mengarahkan energi dan perhatian kita pada mencari jalan keluar terbaik dari masalah yang dihadapi. Ini berarti menghindari jebakan menyalahkan diri sendiri atau orang lain, yang hanya akan membuang waktu dan energi tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Dalam praktiknya, ketika kita dihadapkan pada kesulitan atau kegagalan, pendekatan stoik mengajarkan kita untuk pertama-tama mengendalikan emosi dan mengevaluasi situasi dengan jernih. Ini berarti menghindari bereaksi impulsif atau terbawa emosi negatif. Sebagai gantinya, kita dapat menanyakan pada diri sendiri pertanyaan seperti, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau, bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini secara efektif? Pendekatan ini membantu kita mempertahankan ketenangan batin dan keterlibatan yang rasional dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan fokus pada pencarian solusi, kita mengembangkan keterampilan dan kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk berkembang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Secara keseluruhan, stoikisme mengajarkan kita untuk mengadopsi sikap proaktif terhadap kehidupan, di mana kita tidak hanya bersikap pasif terhadap nasib, tetapi aktif mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap situasi. Dengan demikian, menjadi seorang pencari solusi dalam semangat stoikisme bukan hanya sekadar filosofi hidup, tetapi juga praktik yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. 4. Latihlah sabar. Kesabaran adalah kunci untuk tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian atau kesulitan. Stoikisme mengajarkan untuk melihat waktu sebagai sekutu dalam mencapai kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Menurut konsep stoik, kesabaran adalah sebuah kebajikan yang tak ternilai harganya. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian atau kesulitan, kita perlu melihat waktu sebagai sekutu dalam proses mencapai kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Kesabaran membantu kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau bereaksi terhadap situasi yang menantang. Dengan bersikap sabar, kita dapat mengembangkan ketenangan batin yang diperlukan untuk menghadapi segala situasi dengan penuh kebijaksanaan. Ketika kita mampu menahan diri dan mengendalikan emosi dalam menghadapi masa-masa sulit, kita menjadi lebih kuat dan mampu memilih respons yang lebih baik. Oleh karena itu, latihlah diri untuk menghargai nilai kesabaran sebagai bagian dari perjalanan menuju kearifan dan kedamaian batin. 5. Bersikaplah proporsional. Stoikisme mengajarkan untuk tidak menggebu-gebu dalam sukacita, atau terlalu terpengaruh dalam kesedihan. Hal ini membantu menjaga keseimbangan emosi yang lebih stabil. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga proporsi dalam reaksi terhadap segala situasi kehidupan. Seorang stoik akan menghargai kebahagiaan tanpa melupakan bahwa kebahagiaan itu sementara dan tidak selalu terjamin. Begitu pula dengan kesedihan, seseorang tidak boleh membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan berkepanjangan, melainkan harus menghadapinya dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Dengan menjaga proporsionalitas ini, seseorang dapat mengembangkan ketangguhan emosional yang lebih besar, yang merupakan salah satu tujuan utama dari filosofi stoik. 6. Berlatihlah bersyukur. Menghargai hal-hal sederhana dalam hidup dapat membantu menjaga perspektif yang sehat dan mengurangi stres yang tidak perlu. Menurut filosofi stoik,
Menghargai hal-hal sederhana dalam hidup dapat menjadi kunci untuk menjaga perspektif yang sehat dan mengurangi stres yang tidak perlu. Stoikus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal eksternal atau material, melainkan pada sikap batin yang mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Pertama-tama, praktik syukur dalam konteks stoik bukanlah sekadar ucapan terima kasih, tetapi sikap mental yang mendalam. Ini berarti mengenali nilai dari setiap momen dan pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Sebagai contoh, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik terkenal, mengajarkan untuk melihat dalam segala hal peluang untuk belajar dan berkembang, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Selain itu, Stoikus mengajarkan untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan menghargai hal-hal sederhana seperti udara yang kita hirup, matahari yang bersinar, atau air yang mengalir, kita dapat menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan atau prestise sosial. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Dengan cara ini, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, yaitu sikap dan respons kita terhadap kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan konsep stoik ini dengan mengambil waktu untuk merenung dan mensyukuri hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Misalnya, ketika sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari, kita bisa merenungkan aroma kopi, hangatnya cangkir di tangan, dan kesempatan untuk menikmati momen tersebut. Ini bukan hanya membantu kita mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kesadaran kita terhadap kehidupan. Dengan demikian, berlatih bersyukur dalam konsep stoik bukan hanya tentang menghargai hal-hal positif dalam hidup, tetapi juga tentang menerima segala hal dengan sikap yang bijak. Ini adalah kunci untuk menjaga perspektif yang sehat dan hidup dengan lebih bermakna setiap hari. 7. Bersahabat dengan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan untuk merangkul ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Dengan menerima ketidakpastian, Anda dapat mengurangi kecemasan dan menjaga ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan untuk merangkul ketidakpastian sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Filosofi ini menekankan pentingnya menerima realitas bahwa banyak hal di dunia ini berada di luar kendali kita. Dengan menginternalisasi prinsip ini, seseorang dapat mengurangi kecemasan yang timbul dari kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Sikap ini tidak berarti pasif atau acuh tak acuh terhadap kehidupan, melainkan suatu bentuk kebijaksanaan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima bahwa rencana kita mungkin akan berubah. Ini berarti mengembangkan ketahanan mental yang memungkinkan seseorang tetap tenang dan beradaptasi di tengah-tengah ketidakpastian yang tak terelakkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada situasi eksternal yang dapat berubah, tetapi berasal dari kontrol diri dan persepsi kita terhadap dunia. Dengan menjalani kehidupan dengan sikap stoik ini, seseorang dapat membangun ketahanan emosional yang kuat, menghadapi tantangan dengan kepala dingin, dan mengambil pelajaran berharga dari setiap pengalaman, baik menyenangkan maupun sulit. Ini bukanlah tentang mengabaikan atau menghindari ketidakpastian, tetapi tentang belajar untuk hidup berdampingan dengannya dengan bijaksana dan penuh kesabaran. 8. Latihlah kontrol diri. Praktik pengendalian diri seperti meditasi atau teknik pernapasan dapat membantu Anda mengelola emosi dengan lebih baik dalam situasi-situasi menantang. Latihlah kontrol diri dengan tekun, sebab praktik pengendalian diri seperti meditasi atau teknik pernapasan adalah kunci untuk mengelola emosi dengan lebih baik dalam situasi-situasi menantang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dengan melatih diri dalam meditasi, Anda belajar untuk menahan impuls dan menemukan ketenangan dalam diri ketika situasi tidak terduga muncul. Begitu pula dengan teknik pernapasan, yang membantu menjaga fokus dan menyeimbangkan pikiran dalam menghadapi tekanan. Dalam filosofi ini,
kontrol diri bukanlah hanya tentang menahan diri dari reaksi emosional yang merugikan, tetapi juga tentang mengembangkan kebijaksanaan dalam tindakan kita, yang membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan dan keberhasilan pribadi. 9. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda ubah. Menetapkan prioritas dan fokus pada tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah akan membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan ketenangan. Dalam filosofi Stoik, fokus pada hal-hal yang dapat Anda ubah adalah salah satu prinsip utama untuk mencapai ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yaitu tindakan dan respons kita terhadap situasi, bukan pada hal-hal di luar kendali kita. Dengan menetapkan prioritas pada tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah, kita tidak hanya mengurangi kegelisahan tetapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Misalnya, jika kita menghadapi masalah di tempat kerja, kita dapat fokus pada peningkatan keterampilan atau komunikasi daripada terus-menerus merasa tertekan oleh hal-hal yang tidak dapat kita kontrol seperti perilaku orang lain atau keputusan manajemen. Melalui pendekatan ini, kita belajar untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah dan mengubah cara kita meresponsnya. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani masalah tetapi juga memperkuat ketenangan jiwa kita dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks Stoik, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik terkenal, menyarankan agar kita mengendalikan respons kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia mengajarkan bahwa pikiran kita adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya dalam kendali kita, dan dengan menguasai pikiran kita, kita dapat mencapai ketenangan dalam segala situasi. Dengan demikian, Stoikisme bukan hanya sebuah filsafat teori, tetapi juga panduan praktis untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Dengan fokus pada tindakan yang dapat kita kendalikan untuk mencapai perubahan positif dalam hidup kita. 10. Berbagi dengan orang lain. Membangun hubungan yang sehat dan berbagi pengalaman dengan orang lain dapat menjadi sumber dukungan yang kuat dalam menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam hidup. Berbagi dengan orang lain adalah sebuah kebijaksanaan Stoik yang sangat dianjurkan. Ketika kita membagikan pengalaman hidup kita dengan orang lain, kita tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga memperdalam pemahaman tentang diri kita sendiri. Dalam filsafat Stoik, hubungan yang sehat dengan orang lain adalah bagian dari tatanan alam semesta yang harmonis. Kita diajarkan untuk menghargai peran kita dalam masyarakat dan untuk saling mendukung dalam menjaga ketenangan batin. Dengan berbagi pengalaman, kita tidak hanya memberi dan menerima dukungan, tetapi juga belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan emosi. Stoikus percaya bahwa membangun hubungan yang tulus dengan orang lain membantu kita melampaui egoisme dan menguatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika kita berbagi dengan orang lain, kita mengakui bahwa kita semua bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan ini membantu kita memperoleh perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam praktiknya, berbagi dengan orang lain tidak hanya mengenai memberikan nasihat atau cerita-cerita inspiratif. Lebih dari itu adalah tentang mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pandangan mereka, dan bersama-sama menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan saling pengertian dan dukungan. Dengan demikian, berbagi dengan orang lain tidak hanya memperkaya kehidupan kita secara emosional, tetapi juga merupakan bagian penting dari perjalanan kita dalam mencapai kedamaian dalam diri sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat mengembangkan keterampilan untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala kondisi. Ketenangan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, tetapi merupakan hasil dari latihan dan kesadaran akan diri sendiri yang terus-menerus.